Halo, Shalom saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah secara online. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan baik dan kita tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum memulai ibadah kita pagi ini, saya akan bacakan beberapa pengumuman. 1. Setelah ibadah ini, ada ibadah Super Kids untuk kelas babies. Jam 10 untuk kelas junior beginner via Zoom. 2. Hari Selasa, jam 7 malam, ada ibadah wanita Deborah via Zoom. Hari Rabu dan Kamis, dimulai dari jam 7 sampai jam 10 malam, ada kegerakan doa PSBB. Hari Jumat, jam 7 malam, ada ibadah juga secara online via Zoom untuk seluruh jemaat GPDI Kasih Immanuel. Hari Sabtu dan Minggu malam untuk J-Club. Demikianlah pengumuman untuk jadwal kegiatan gereja kita selama seminggu ke depan. Mari seluruh jemaat kita ambil komitmen untuk ikut berserta dalam kegiatan kita semua. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Bapa yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih. Karena Engkaulah Tuhan, kami semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Sepanjang malam kami beristirahat Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, kami boleh rasakan kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Kau pimpin Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Biar kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan. Memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biar kami akan mulai Tuhan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan hati pujian syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama pagi ini kita bersuka cita dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan kita. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya.
kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami rindukan kuasa watamu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Bangku dipatahkan, mujizat dinyatakan. It is of God. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, mengucap syukur buat kebaikannya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan selalu baru bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa Tuhan, untuk pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah habis bagi kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan pagi ini melalui firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu saudara. Puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu lagi di dalam ibadah kita, ibadah online ya. Tentunya kita sangat bersuka cita, sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena kita dapat beribadah dalam masa-masa yang sulit ini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan kita untuk beribadah. Kita bersyukur saudara. Kita masih diberikan satu pengharapan, ya. Kita masih diberikan satu sukacita. Beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, ya. Puji Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan memelihara kita semua. Tuhan memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, ya. Sehingga kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, ya. Puji Tuhan. Nah, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Karena itu tema kita pada pagi ini adalah pergi untuk kembali. Ya. Sebelum peristiwa salib, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa. Ya. Tetapi dia akan datang kembali. Ya. Berkali-kali Yesus berkata, aku akan pergi tapi aku akan datang kembali. Nah, hanya Yesus yang bisa berkata seperti itu, saudara. Ya, ketika dia terangkat ke sorga, dia berjanji dia akan datang kembali. Manusia biasa tidak bisa. Ya, ketika orang sudah dipanggil Tuhan, tidak bisa datang kembali, saudara. Ya. Nah, kita akan melihat ayatnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan saudara, ayat-ayat ini luar biasa. Ya, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini satu ucapan yang menghibur kita ya saudara. Kalau di dunia ini kita tidak punya rumah yang bagus, ya, kalau mungkin rumah kita masih kontrak, masih sewa, harus bayar bulanan, ini Yesus berkata, jangan gelisah, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di dunia kita hanya sementara, seperti musafir, bukan tempat tinggal kita yang abadi. Ya, firman Tuhan berkata kita punya tempat di sorga. Tanah air kita itu adalah di sorga. Ya, berarti satu waktu kita akan kembali ke sana. Nah, sebab itu ayat ini berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi, Yesus terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, karena itu kita sering mendengar orang-orang berkata, kalau ada yang dipanggil Tuhan, maka kita akan dengar orang-orang berkata, oh rumahnya sudah selesai. Ya, rumahnya sudah selesai, jadi dia dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Ya, puji Tuhan. Nah, ayat yang ketiga, apabila aku telah pergi ke situ, ya, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam ayat ini, saudara, kita melihat hati Yesus, ya. Luar biasa. Kalau kita renungkan, Yesus mengasihi kita, memperhatikan umatnya, memperhatikan setiap orang yang percaya kepadanya. Luar biasa, saudara. Ya. Dia berkata, kalau sudah menyediakan tempat, dia akan datang kembali membawa kita. Karena kerinduannya apa saudara? Kerinduannya adalah supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Ya, kita lihat Yesus di sini. Dia ingin di mana dia ada, di situ kita ada. Jadi kita lihat Yesus berjanji bahwa dia tidak tinggalkan kita, dia akan datang kembali. Ya, kalau saya bacakan ayat yang ke-18 dari Yohanes 14. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Janji Yesus untuk datang kembali sesudah kenaikannya ke surga. Dia tidak akan tinggalkan kita yatim piatu. Yatim piatu itu tidak punya bapak, tidak punya ibu lagi. Ya. Sendiri. Tetapi Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Ya, sebab aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Dia tidak akan tinggalkan kita sendiri. Ya. Dia tidak akan biarkan kita sendiri. Dia akan menyertai kita. Ya, di dalam Yohanes ini kalau kita baca terus-terus, Yesus berkata memang dia akan pergi, ya. Dia akan pergi ke sorga, tetapi dia akan tinggalkan, dia akan berikan penolong. Penolong dikatakan, ya. Penolong itu adalah Roh Kudus yang akan menemani kamu, ya, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita lihat Yesus mempersiapkan, ya, mempersiapkan kenaikannya ke sorga. Dia siapkan tempat bagi kita. Ya, dia tidak tinggalkan kita piatu, tetapi dia berikan kita penolong. Nah, kita membaca di dalam Kisah Para Rasul. Ya, ayat 9 saya bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kita melihat bahwa di sini di dalam ayat-ayat ini Yesus berkata-kata kepada mereka. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, ya, kamu akan dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kamu akan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, sesudah dia mengatakan demikian, dia terangkat ke sorga. Disaksikan oleh banyak orang. Awan menutupi Yesus, ya, sehingga hilang dari pandangan. Tetapi ketika orang banyak sedang memperhatikan, menatap ke langit, ya, ayat ini berkata, ada 2 orang yang berpakaian putih dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dah, luar biasa ya saudara. Kalau saja kita berada pada waktu Yesus naik ke sorga, itu satu pengalaman yang luar biasa. Satu pemandangan yang sangat menakjubkan, ya. Satu pemandangan yang tidak akan dilupakan, ya. Bagaimana mereka orang-orang banyak ini, ya, dan murid-murid memperhatikan ketika Yesus naik ke sorga. Tetapi dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, saudara, kapan waktu itu? Ya, kapan Yesus akan datang kembali? Dikatakan dengan cara yang sama. Satu pemandangan yang tadi saya katakan, satu pemandangan yang sangat menakjubkan, yang luar biasa. Ya, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, ya, dan melihat peristiwa ini, sungguh ini satu hal yang luar biasa. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, ya, kalau mungkin kita sudah dipanggil lebih dulu, pada saat kedatangan Yesus, ya, maka orang-orang mati itu
kita ya yang mati di dalam Tuhan itu akan mengalami kebangkitan yang pertama. Akan dibangkitkan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Ya. Jadi kita tidak usah susah. Walaupun mungkin nanti usia kita tidak dapat mencapai untuk melihat kedatangan Yesus. Ya. Tetapi kita akan mengalami kebangkitan. Ya saudara. Nah karena itu firman Tuhan ini berkata, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Ya, seolah-olah mereka menatap ke langit melihat, oh Yesus sudah pergi. Tetapi dia berjanji apa? Pergi untuk kembali. Ya, nah, saudara, tadi saya katakan hanya Yesus yang bisa pergi untuk kembali. Manusia tidak bisa, saudara. Ya, kalau kita dipanggil Tuhan, kita tidak bisa datang kembali ke dunia. Ya, seperti Bapak Gembala yang sudah mendahului kita. Bagaimanapun dia mengasihi keluarganya, bagaimanapun dia mengasihi jemaatnya, dia tidak bisa datang kembali, saudara. Ya, dan dia juga tidak di sana juga dia tidak bisa ngetek tempat. Ya, saya pilih kapling ini untuk keluarga saya. Saya pilih ini kapling yang ini untuk jemaat saya. Tidak bisa, saudara. Ya, kita harus bertanggung jawab dengan keselamatan kita sendiri. Kami keluarga juga harus mengerjakan keselamatan kami sendiri. Ya, yang sudah pergi, sudah tidak dapat, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan ya untuk menyelamatkan kita lagi. Sebab itu tadi saya katakan, kalau keluarga kita, apakah suami, istri, anak yang dipanggil Tuhan, dia tidak bisa datang kembali menjemput kita, saudara. Tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa datang kembali. Yang sudah pergi dan bisa datang kembali. Ya, saya bacakan ayatnya dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-12. Saya baca ayat 19. Ya, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat 20. Daud bangun dari lantai, ia mandi berurap, bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Ya, di dalam 2 Samuel diceritakan mengenai Raja Daud, ya, yang mempunyai anak melalui istrinya bernama Batsheba. Sakit. Anak yang masih kecil itu sakit. Ya, apa yang Daud lakukan? Dia tidak mau makan, dia berpuasa. Ya, dia berdoa. Dia tidak mau ditemui orang, dia menyendiri. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta Tuhan sembuhkan. Ya, sampai-sampai pegawai-pegawainya takut. Karena Daud tidak mau makan, Daud tidak mau minum, ya. Mereka takut kalau Daud mau mencelakakan dirinya. Tetapi ketika Daud tahu bahwa anaknya sudah mati, apa yang dia lakukan? Ya, tadi ayat 20 kita baca, dia bangun, dia mandi, dia berurap, dia bertukar pakaian, ya. Lalu dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Waktu anaknya sakit, dia tidak mau makan, dia berpuasa. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Ya, tapi ketika anaknya sudah mati, dia mandi, dia ganti baju, dia pergi ke rumah Tuhan dan dia sujud menyembah. Dia mengucap syukur, ya. Bukan mensyukuri bahwa anaknya mati. Tetapi dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dikatakan ketika dia pulang ke rumah, dia minta dihidangkan makanan. Ya, dia minta dihidangkan roti, lalu ia makan. Nah, pegawai-pegawai Daud berkata, apa arti perbuatanmu ini? Waktu anakmu masih hidup, engkau berpuasa, engkau menangis. Engkau tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau ganti baju. Ya, tetapi sekarang sesudah anakmu mati, apa yang kau lakukan? Mengapa sesudah anakmu mati engkau bangun dan makan? Pegawai-pegawainya bingung, saudara. Nah,
Tetapi ayat yang ke-23 saya baca. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ya, ini satu pelajaran yang baik sekali, yang bagus sekali, saudara. Ketika ada keluarga kita, ya, orang-orang yang kita kasihi sakit, kita berupaya, kita berusaha, ya, berdoa, berpuasa, kita membawanya ke rumah sakit. Kita mencarikan dokter yang terbaik, kita memberikan obat-obat yang terbaik, ya. Itu upaya kita sebagai manusia. Tetapi ketika mereka sudah dipanggil Tuhan, ya, selesai sudah usaha kita, saudara. Itu yang Daud maksudkan, ya. Ketika orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, selesai sudah usaha kita, selesai sudah upaya kita. Daud berkata, dapatkah aku mengembalikannya dia lagi? Yang dia yang sudah mati tidak dapat kembali kepada kita. Ya, ayat 23 saya ulangi bagian akhir. Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Nah ini saudara pengertiannya. Ya. Ketika keluarga, saudara, orang tua, suami, istri, anak yang dipanggil Tuhan, kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita berusaha. Selagi kita bisa berusaha, kita usahakan kesembuhannya. Ya, tetapi kalau Tuhan memanggil, selesai usaha kita, kita tidak dapat mengembalikan dia hidup lagi. Ya, dan kita juga tidak dapat menyuruh dia kembali lagi ke bumi, tidak bisa, saudara. Ya, tetapi apa yang Daud katakan, aku yang akan pergi kepadanya. Ya, bagaimanapun suami, ya, istri atau keluarga, bagaimanapun kasihnya kepada kita, kalau dia sudah dipanggil Tuhan, ya, dia tidak bisa datang lagi, saudara. Dia tidak bisa datang lagi menjemput kita. Ya, tunggu ya, nanti berapa tahun lagi aku jemput ya. Tidak, saudara. Daud katakan kita ini yang akan menemuinya di dalam kekekalan. Ya, jadi ini satu pelajaran buat kita, bahwa kalau orang sudah dipanggil Tuhan, dia tidak akan kembali kepada kita. Kita harus berjuang. Ya, kita harus berjuang untuk keselamatan kita. Sebab dia yang sudah mendahului kita tidak bisa menjadi jaminan kepada Tuhan, kepada Allah di sorga. Itu istri saya, itu anak saya, itu suami saya. Tidak bisa, saudara. Kita harus berjuang masing-masing kita mengerjakan keselamatan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menemui mereka di dalam kekekalan. Ya. Nah, puji Tuhan. Jadi kita lihat Yesus terangkat ke sorga, dia akan datang kembali. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, saya bacakan ayat yang ke-50-51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, tadi dalam Kisah Rasul kita sudah membaca Yesus terangkat ke sorga dan awan menutupinya. Dan di dalam Injil Lukas, ya, Lukas mencatat bahwa Yesus membawa mereka, membawa murid-murid dan banyak orang yang mengikuti. Lalu dikatakan di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, apa yang ada di dalam pikiran kita membaca ayat ini? Ya, saya renungkan ayat ini luar biasa. Yesus terangkat ke sorga, dia masih melihat murid-muridnya. Ya, dia masih melihat umatnya. Dia masih perlu mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Luar biasa, saudara. Ya, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu
memberi satu pengharapan, ya. Kita melihat perhatian Yesus luar biasa. Pergi pun dia masih mengangkat tangan dan memberkati, ya. Berkat itu sangat-sangat kita perlukan, ya. Sebab berkat itu adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yesus mengangkat tangannya. Saudara, apakah kita merasa sendiri? Kita merasa seperti yatim piatu? Oh, Tuhan sudah meninggalkan saya. Apakah kita merasa bahwa kita adalah orang yang tidak mendapatkan perhatian? Ya, kita adalah orang-orang yang ditinggalkan. Yesus akan datang kembali. Dia pergi dan dia memberkati kita. Ya, berkat itu dalam bahasa Yunani adalah eulogia. Ya, yang artinya adalah, saya bacakan, karunia ilahi membuat pekerjaan kita berhasil. Berkat itu adalah karunia ilahi yang membuat pekerjaan kita berhasil. Saudara, apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan memberkati, tanpa Tuhan campur tangan Tuhan memberkati usaha kita, pekerjaan tangan kita, ya, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 kita temukan ayat itu. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa, ya. Jadi berkat itu adalah karunia ilahi membuat pekerjaan kita berhasil. Karena itu perlu sekali berkat, ya. Yang kedua adalah berkat itu adalah kehadiran Allah bersama kita. Kehadiran Allah bersama kita, saudara. Tanpa kita tahu, tanpa kita bisa lihat wujudnya, ya. Tetapi Yesus melalui Roh Kudusnya hadir dalam hidup kita, ya. Ada bersama kita. Minggu lalu kita dengarkan kesaksian dari Ibu Fani Lilia. Ketika kita berada dalam satu doa ibadah Zoom, ya, hari Jumat, Ibu Fani Lilia berdoa, ya. Dia bersungguh-sungguh berdoa, dia berdoa, dia berbahasa roh dan dia katakan dia mengalami Tuhan. Ya. Dia bisa menangis di rumah, saudara. Karena ada banyak orang saya dengar, ibadah di rumah gak enak. Pengen ibadah di gereja. Kenapa? Kalau di gereja saya bisa teriak sekeras-kerasnya. Saya bisa berdoa kepada Tuhan dengan bebas. Di gereja saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, berkat itu adalah kehadiran Allah bersama kita dimanapun kita berada. Ya, seperti tadi saya katakan Ibu Fani Lilia, dia mengalami Tuhan. Dia mengalami bahwa Tuhan hadir di rumahnya. Ya, sampai anaknya bertanya, Mama kenapa menangis? Dia bilang ada Tuhan di sini, nak, ada Tuhan, nak. Ya. Dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengalami Tuhan di rumahnya, di dalam rumahnya. Nah, tidak mustahil, saudara. Bukan hanya Ibu Fani yang bisa mengalami. Kita semua bisa mengalami. Ya, mengalami berkat Tuhan dalam kehadirannya bersama kita melalui kuasa Roh Kudus. Ketika kita berdoa, menaikkan hati kita, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, Roh Kudus hadir. Dia hadir bukan hanya melalui bahasa lidah, saudara. Ya. Tetapi dia hadir dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakannya. Ya. Ada atmosfer yang berbeda. Ada sukacita. Ada rasa takut. Bukan takut kita takut yang menakutkan, ketakutan yang menakutkan, bukan. Ya. Tetapi ada rasa haru kita, ada rasa takut kita bahwa Tuhan yang besar itu hadir dalam hidup kita. Ya. Nah, berkat itu juga berarti pemberian Allah. Ya. Di dalam kekuatan, di dalam kuasa, di dalam pertolongan. Itu berkat, saudara. Ketika kita sakit, kita berdoa, kita berusaha tadi saya katakan, dan Tuhan sembuhkan, itu berkat.
Kata berkat itu luar biasa, saudara. Ya. Nah, berkat itu juga adalah pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Ya. Kata berkat itu jadi punya arti yang luas sekali. Karena itu dalam satu ibadah, ya, hamba Tuhan, gembala akan menutup ibadah, mengangkat tangan dan memberkati. Ya. Itu adalah momen spesial, kita tidak boleh tinggalkan. Ada orang yang dalam ibadah, sudah mau habis, lagi doa penutup, kabur. Jangan, saudara. Seperti yang Bapak Gembala sering ingatkan, di dalam doa berkat itu ada kuasa. Ya, ketika hamba Tuhan mengangkat tangannya memberkati dan kita menerima, ya, kita berkata, aku terima berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang akan menyertai aku sepanjang minggu ini, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Terima berkat itu. Ya, jangan ditinggalkan. Ibadah kita ikuti sampai selesai, ya, puji Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, kata berkat itu diucapkan 400 kali lebih, saudara. Ya, nanti hitung ya, saudara. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, catat. Ada berapa kali kata berkat, ya. Jadi begitu pentingnya juga kita untuk menerima berkat itu. Ya. Satu waktu Tuhan berkata di dalam kitab Ulangan, aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Mana yang mau kita terima? Ada berkat, ada kutuk. Ya. Berkat kalau engkau mengikuti perintahku. Berkat kalau engkau hidup di dalam kekudusan. Berkat kalau engkau hidup menuruti jalanku, firman Tuhan katakan. Kalau tidak, dapat yang satunya, saudara. Apa? Kutuk. Ya, nah tentu kita inginkan berkat, ya saudara. Kita inginkan berkat. Saya kembali kepada Injil Lukas pasal yang ke-24 tadi. Kita baca ayat yang ke-52-53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, nah kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Ketika Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka, ya, sedang memberkati mereka. Ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52, murid-murid ini dan banyak orang yang menyertai itu, mereka sujud menyembah. Ya, mereka sujud menyembah Yesus yang terangkat. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, saudara, ketika mereka sudah melihat Yesus terangkat dan mereka melihat tangan Yesus terangkat memberkati mereka, walaupun akhirnya Yesus tidak terlihat lagi, tetapi mereka sujud menyembah, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, berbeda dengan waktu penyaliban Yesus. Waktu Yesus ditangkap, murid-murid kocar-kacir melarikan diri. Ya, waktu Yesus dikuburkan, waktu Yesus bangkit, mereka susah karena kondisi pada waktu menjadi kacau luar biasa. Mereka ketakutan. Ya. Kita ingat perjalanan 2 orang murid ke Emmaus dengan muka yang sedih, dengan muka yang muram. Ya, mereka menjadi bingung, menjadi galau, tidak tahu harus berbuat apa. Itu Yesus bangkit, karena Yesus belum menemui mereka. Tetapi ketika Yesus terangkat ke sorga, mereka dapat bersukacita. Ya, membuat murid-murid itu pulang dengan sukacita, saudara. Walaupun Yesus terangkat, ya, mereka tidak akan bertemu lagi secara fisik dengan Yesus. Tetapi mereka pulang dengan sukacita, ya. Kita bisa bayangkan orang begitu banyak pulang ke Yerusalem dengan sukacita, ya. Ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka selalu berada di dalam bait Allah. Setelah pertemuan terakhir dengan Yesus itu dan Yesus memberikan berkatnya,
Mereka selalu berada di dalam bait Allah, ya. Karena ada janji yang Yesus ucapkan bahwa aku akan datang kembali. Jadi mereka bersuka cita dan mereka selalu berada di dalam bait Allah. Nah, ini juga yang harus kita lakukan ya saudara. Artinya apa? Kita selalu beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu penting. Ya. Ibadah itu penting saudara. Karena itulah kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Jadi ibadah itu penting dan memuliakan Allah, memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk kehidupan yang Dia berikan kepada kita, ya. Nah, puji Tuhan, saudara. Karena itu, ialah kita tetap menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita tetap mencari Dia dalam kehidupan kita. Menunggu Yesus datang kembali. Menunggu Yesus datang kembali. Kita menantikan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Kan kita menunggu Dia kembali. Dia berjanji Dia akan datang kembali. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan, akan mendapat kekuatan baru. Memang pekerjaan menanti, menunggu, ya, adalah suatu pekerjaan yang susah, pekerjaan yang membosankan, ya. Kalau kita membaca di dalam suratan-suratan, ya, orang-orang berkata, mana janji Tuhan mau datang? Dari dulu katanya Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Mungkin itu juga ada di dalam benak kita, pikiran kita. Mana katanya Tuhan mau datang? Mana katanya sudah akhir zaman? Ya, mau datang dari dulu, dari saya masih kecil sampai sekarang saya sudah tua. Mana Tuhan belum datang? Saya juga sudah mendengarkan ketika saya masih sekolah minggu, ya, bahwa Tuhan mau datang. Kita hidup di akhir zaman. Nah, waktunya kita tidak tahu, saudara. Ya, waktunya itu ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia laksana Raja Wali yang terbang tinggi. Yesaya katakan, akan berjalan tidak menjadi lemah, akan berlari tidak menjadi lelah. Ya, ada satu waktu kita harus berlari-lari dalam kehidupan ini. Ya, dalam usaha kita, pekerjaan kita, keluarga, rumah tangga kita, kita seperti berlari-lari. Ya, berat sekali rasanya. Tetapi firman Tuhan katakan, menanti-nantikan Tuhan tidak menjadi lemah. Ada waktunya, saatnya kita berjalan. Berjalan biasa, tidak menjadi lelah, ya. Nah, biarlah itu yang kita nantikan, ya. Perjanjian Tuhan, pengharapannya yang diberikan kepada kita. Aku akan kembali. Ya, jadi Yesus pergi untuk kembali. Kita harus menyiapkan diri. Ya, menyiapkan iman kita, menyiapkan pengiringan kita sebaik mungkin, ya. Karena ketika Tuhan datang, sewaktu-waktu, ya, kita menjadi bagian yang dijemput oleh Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan lebih dulu, kita menjadi bagian dari kebangkitan pertama, saudara. Inilah pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya bahwa kita tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan yatim piatu, ya. Dalam kondisi yang kita hadapi hari-hari ini di masa pandemi ini, kita melihat Tuhan tidak tinggalkan kita, kan? Dia tidak biarkan kita sendiri dalam usaha kita, pekerjaan kita, ada masalah, ya. Ada kesulitan, ada kesusahan, ada tantangan, iya. Tetapi tangannya terangkat dan memberkati kita, ya. Dan berkat itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, ya. Ikuti ibadah, ikuti jam-jam doa, saudara.
Ya, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita mengalami Tuhan di rumah kita masing-masing. Ya, sekarang memang kita masih beribadah di rumah ya. Tidak di gedung-gedung gereja. Dan memang kalau kita melihat kembali kepada kitab Kisah Rasul, ya, kepada gereja mula-mula, pada akhirnya memang kita akan kembali kepada gereja rumah. Ya. Karena itu dimanapun ya, di rumah kita sendiri kita harus mengalami Tuhan. Ya, dia pergi, dia akan kembali. Tidak nanti kembalinya, tapi sekarang biarlah dia kembali kepada kita di dalam doa. Ya, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam ibadah kita dengan Tuhan, kita melihat dia kembali melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Ya, memberikan sukacita, memberikan pengharapan kepada kita, ya, memberikan janji-janjinya. Ya, puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberikan satu kekuatan, satu pengharapan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup itu, ya, dia berjanji akan kembali. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu setelah kami beribadah mendengarkan firman-Mu. Kami memuji-muji Engkau Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu tolong kami supaya kami boleh semakin dekat kepada Engkau, semakin kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau pergi untuk kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali dalam hidup kami melalui Roh Kudus. Membimbing kami, menyertai kami, melindungi kami, menguatkan kami. Tuhan, biarlah kami boleh menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami. Ada waktunya kami akan berlari-lari. Ada waktunya kami berjalan. Tetapi dalam kedua hal itu kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala kondisi yang kami hadapi, Tuhan selalu berserta kami. Kami ada sampai saat ini bukan kekuatan kami, tetapi karena kekuatan-Mu Tuhan. Karena berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Usaha, pekerjaan, mata pencaharian mereka. Apapun yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka. Tuhan berkati. Jangan sampai ada satu pun yang terlewati. Jangan sampai ada satu pun yang tertinggal Tuhan. Tetapi biarlah berkat Tuhan memberi sukacita kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk rumah tangga, keluarga-keluarga Tuhan. Jangan sampai terjadi perpecahan orang tua dengan anak, orang tua dengan menantu, dengan mertua, suami dengan istri. Tuhan, jangan sampai terjadi perpecahan, jangan sampai terjadi perceraian Tuhan. Biarlah kami semua di dalam keluarga-keluarga, rumah tangga, diberkati oleh Tuhan. Diikat dengan kasih Tuhan, sehingga kami semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan berkat itu Tuhan curahkan dalam tiap-tiap rumah tangga yang rukun dan setia mencari Tuhan. Ada damai sejahtera turun di dalam tiap-tiap rumah tangga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami dalam hari-hari yang kami hadapi. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bersukacita, tetap menanti-nantikan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.